Apa jadinya kalau gua push rank di game FC Mobile menggunakan squad dengan OVR 101 no evo? Apakah gua akan menang ataukah gua akan kalah? Dan selamat datang lagi sama gue Flying Oni, dan di hari ini kita akan melakukan sebuah challenge di mana gua akan push rank menggunakan squad dengan rata OVR 101 dan no evo. Ini bakal seru banget karena seperti yang kalian tahu, push rank dengan squad no evo pasti susah banget. Apalagi gua membatasi OVR-nya dengan maksimal OVR 101. Dan untuk pemilihan pemainnya seperti apa, langsung aja kita masuk ke in-game-nya. Untuk kiper di sini, gua memilih Casteels karena dengan tinggi badan 197, postur tinggi badan yang sangat cukup untuk seorang kiper, dan gue beli dia dengan harga 20.200.000. Jadi untuk kiper gua serahkan kepada Casteels. Langsung kita masuk ke right back. Di sini right back gue menggunakan Giovanni Di Lorenzo dengan OVR 101. Gue pilih Di Lorenzo ini sesimpel karena menurut gue enak, karena di beberapa event sebelumnya gue udah pakai Di Lorenzo ini, dan ditambah dengan work rate medium high. Jadi gue butuh right back yang defensif. Itulah alasan kenapa gue mengambil Di Lorenzo di harga 15 juta. Kita masuk ke center back yang pertama, ada Rio Ferdinand. Pasti kalian juga udah banyak yang menggunakan kartu ini. Di beberapa event sebelumnya, OVR 101 ini pun udah lama gua pakai, dan gua rasa Rio Ferdinand ini layak untuk menjadi center back gua nih guys. Dan gua beli Rio Ferdinand ini di harga 20 juta. Kita lanjut ke center back yang kedua, ada Nemanja Vidic event retro. Dengan harga 17.200.000, gua beli Nemanja Vidic ini karena siapa yang nggak pernah pakai kartu Vidic dan memang gameplaynya seasik itu. Tapi nggak tahu kalau nanti gue pakai push rank, apalagi ini max semua rata OVR 101, apakah bagus atau enggak? Nanti kita lihat bareng-bareng. Kita masuk ke posisi LB, ada Zambrotta dengan postur 181 cm, work rate high medium, dan juga dengan weak foot 5/5, dan gua beli Zambrotta ini di harga 20 juta nih guys. Langsung aja kita masuk ke CDM yang pertama. Kita menggunakan Andrea Pirlo. Gua butuh CDM selain yang fisiknya oke, gua juga butuh CDM yang bisa mengalirkan bola ke depan. Jadi gua pilih Andrea Pirlo. Karena no evo tidak ada menggunakan kemahiran, tidak ada menggunakan level, jadi stat bawaan ini sangat penting. Andrea Pirlo ini gue beli dengan harga 17.700.000 dan akan kita pakai sebagai posisi CDM. Next kita lanjut di CDM kedua, ada Palhinha. Jujur kalau kartu ini memang sudah lama gue pakai di event sebelumnya, dan menurut gue di OVR 101 ini layak untuk diperdebatkan sebagai salah satu CDM terbaik di FC Mobile. Dan gue beli Palhinha ini di harga 15 juta aja. Untuk pemilihan CAM pertama, gue menggunakan Abedi Pele. Weak foot 5/4 dengan postur 174. Gue butuh CAM yang ringan dan juga licin untuk dribble. Trade medium-medium, nggak terlalu maju, nggak terlalu mundur, jadi di tengah-tengah lumayan bisa bantu untuk mensuplai bola ke depan. Gua beli Abedi Pele ini dengan harga 23.300.000 dan siap untuk bermain sebagai CAM tengah. Kita masuk ke CAM yang berikutnya, ada Wesley Sneijder. Weak foot 5/5, skill move bintang 4 dengan work rate medium low. Ini salah satu kartu yang enak di zamannya guys. Trade cukup lengkap, enak untuk passing-passing, enak untuk oper-oper. Shooting power juga kenceng, dan gua ambil Sneijder ini di harga 15 juta aja. Masuk di CAM yang terakhir, gua mengambil Alessandro Del Piero. Del Piero dengan kaki 5/5 dan juga skill move bintang 4, stamina 4,5 ini cocok banget untuk skema menyerang gua, dan di formasi 4-2-3-1 padat. Itu dia alasan gue mengambil Del Piero di harga 21.500.000. Dan kita akan masuk ke bagian striker nih guys. Di sini gue menggunakan Kenny Dalglish, salah satu striker yang OP menurut gue di zamannya di OVR 101. Kenapa gue pakai Dalglish ini? Kalian bisa lihat, weak foot 5/5, skill move bintang 4, stamina 4,5 dengan work rate high medium,
dengan trade yang cukup lengkap. Ada flare, ada team player, ada outside foot shot, dan juga ada long shot taker. Dan gue mengambil Kenny Dalglish ini di harga 24.800.000. Dan inilah keseluruhan squad yang sudah gue pilih dan juga sudah gue beli dengan maksimal OVR 101 tanpa Evo, tanpa level, dan kita akan langsung masuk ke gamenya seperti apa. Let's go! Di match pertama ini, jujur gue masih melakukan adaptasi terhadap umpan-umpan ataupun passing, karena umpan menggunakan no Evo itu sangat jauh berbeda dengan pemain yang Evo. Dan yang gue rasain juga, respon pemain kita sangat berbeda dengan pemain Evo. Di sini ada sebuah build up yang dimulai dari tengah, dan kalian lihat betapa rapih, cukup rapih menurut gue. Umpan-umpan pendek, berawal dari Sneijder, Pirlo, Abedi Pele, menggunakan kaki kiri dan membuahkan gol. Tapi kelemahan dari No Evo ini langsung kelihatan. Sekali kena crossing langsung gol. Karena memang wajar dari segi lompatan, statistik, ataupun agresivitas pemain bertahan kalah jauh dari pemain Evo nih guys. Satu hal yang membedakan antara No Evo dengan Evo adalah skill move. Di sini Dalglish gua pengen Legends tapi kalah cepat dengan pergerakan CB. Untungnya pas gua ngedev, Vidic gua nggak telat responnya nih guys. Dan ya, harus puas berbagi angka satu sama. Dan itulah hasil di match pertama dengan skor imbang 1-1. Tapi gua nggak akan menyerah, gua akan langsung coba di match yang kedua dan match berikutnya. Let's go! Nah, kita langsung masuk aja nih ke game kedua, di mana kita bertemu musuh dengan squad yang sangat proper, sementara gua cuma menggunakan over 101. Di awal-awal gua langsung kena umpan terobosan, tapi untungnya kayaknya musuhnya salah pencet deh. Nah, gantian gue dapat penguasaan bola, gue mencoba untuk build up dan mencoba untuk masuk ke pertahanan musuh, tapi memang susah banget ya. Kalah di fisik, terutama striker gue dengan CB musuh. Di sini, gue coba untuk terupas juga, tapi yang gue lupa adalah pergerakan musuh itu jauh lebih kencang ketimbang pemain gue. Dan kalau kalian lihat, striker musuh segampang itu, langsung mencetak gol dan merubah skor menjadi 1-0. Di sini ada satu momen Dalglish umpan ke Abedi Pele dan shoot menggunakan kaki kanan yang mana itu adalah weak foot-nya. Sebenarnya hoki sih, tapi di sini juga ada gol kedua dari Sneijder, langsung shooting aja dan ternyata gol ya teman-teman. Nggak bisa seneng dikit, abis itu gue kena power shot dari jarak jauh banget sama Fernando Torres yang terbaru. Awalnya gue kira sih nggak gol, tapi kok bisa gol ya sejauh itu? Ini proses gol selanjutnya dari musuh, di mana Pirlo gue kalah lari dan Torresnya gampang banget langsung nyetak gol kayak gitu. Tapi di sini gue balas dengan cara yang hoki. Tiba-tiba pemain gue jatuh karena dilanggar di kotak penalti dan gak gue sia-siain untuk menciptakan gol penyeimbang menjadi 3-3 dari Del Piero. Tapi ada golnya set di menit akhir, musuh langsung nyetak gol dan gue nggak jadi menang, malah jadi kalah 3-4. Di match kedua ini gua kalah, tapi dengan skor yang sangat sengit yaitu 3-4. Tapi apakah gua menyerah? Tentu tidak akan. Dan gua akan langsung coba aja di match ketiga dan bagaimana keseruannya. Jadi langsung kita lihat, let's go. Masuk di match ketiga ini, gua harusnya belajar dari kesalahan yang sebelumnya. Karena tadi terlalu terburu-buru, jadi rencananya gameplay sekarang mungkin sedikit akan lebih sabar ya. Kenapa gue bilang harus lebih sabar? Karena gameplay No Evo itu tidak se-eksplosif gameplay Evo. Dan untuk urusan sprint ataupun pace, pasti kalah jauh. Karena kalian lihat di sini, Del Piero gue segampang itu dilewati oleh Araujo, yang mana itu adalah back dari musuh. Ya, jadi sebisa mungkin kuat untuk megang bola ataupun nggak usah terlalu buru-buru ngoper, mending buka ruang dulu. Kalau menurut gue itu sih tips untuk gameplay No Evo. Dan di sini ada sebuah build up dari Del Piero ke ABD Pele langsung ke Dalglish. Sebenarnya ini bola hoki ya, karena kesalahan dari defender musuh, tapi untungnya bisa dimanfaatkan dengan baik. Nah, di sini jujur agak sedikit hampir blunder, tapi untungnya nggak jadi ya, karena kalau sedikit terburu-buru aja, kemungkinan besar akan direbut musuh dan kayaknya bakalan gol deh. Nah, ini momen build up yang menurut gua kalian wajib tonton sih.
Dimulai dari Sneijder ke Pirlo, niat gue langsung ke tengah ke ABD Pele, tapi dijaga. Jadi gue lebarin ke kiri ke arah Del Piero. Gue putar lagi ke arah ABD Pele, lalu gue tahan, gue tarik, baru gue flashing. Anjay, menurut gue itu keren banget sih. Mirip-mirip di FC Pro ya, asik. Jadi nggak sia-sia nih pengalaman gue 2 kali FC Pro, asik. Nah, di momen ini kayaknya gua nggak menyesal untuk naruh LB dan RB di Lorenzo dan juga Zambrota. Karena menurut gua pace dari mereka dan juga defensif mereka cukup oke. Jadi enak lah. Pace-nya cukup, defendingnya oke, terutama di Lorenzo yang dia work rate-nya medium high. Dan di sini gue menang, bro. Dan di match ketiga ini gue berhasil menang dengan skor 2-0 melalui gameplay yang menurut gue susah, jujur susah, tapi gue berhasil meraih kemenangan di game ketiga ini dengan skor 2-0. Dan selesai sudah challenge kita di hari ini. Push rank menggunakan pemain ataupun squad dengan max over 101 tanpa Evo dan tanpa level. Dan kira-kira gimana nih? Apakah kalian sudah menganggap pemilihan squad gue itu udah bagus atau belum pas nih? Dan apakah kalian terhibur dengan konten-konten seperti ini? Kalau kalian terhibur, jadi jangan lupa untuk taruh tombol like kalian ya. Jangan lupa juga di subscribe jika kalian belum subscribe channel gue. Dan coba kalian tulis challenge next gue harus ngapain di FC Mobile. Apakah bahas formasi, ataukah ada challenge berikutnya, atau apapun. Kalian tinggal tulis di kolom komentar aja, dan sampai jumpa di video berikutnya bersama gua Flying Oni. Jadi, bye-bye!